Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam video pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab pencemaran air, tanah, dan udara. Yang ketiga, menjelaskan dampak pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang keempat, menjelaskan cara penanggulangan pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, sebelum kalian mempelajari materi lebih lanjut, silakan kalian amati gambar yang saya tampilkan di sini. Kalian perhatikan, di sini ada dua gambar. Pada gambar sebelah kiri itu adalah gambar daun-daun kering yang jatuh ke sungai. Sedangkan pada gambar sebelah kanan ini adalah gambar orang yang sedang membuang sampah. Pertanyaannya, apa perbedaan akibat yang ditimbulkan dari dua kejadian tersebut? Nah, bisa kalian perhatikan anak-anak ya. Pada gambar sebelah kiri, gambar daun kering yang jatuh ke sungai, itu akibatnya jika daun-daun ini jatuh ke sungai, maka daun tersebut akan terbawa air sungai. Tidak akan menyebabkan bau dan air sungai tersebut tetap jernih. Namun, pada gambar orang yang membuang sampah ke sungai, ini akan mengakibatkan arus sungai terhambat dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga menyebabkan air menjadi keruh. Nah, gambar yang sebelah kanan inilah yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, jadi sekarang apa itu pencemaran? Pencemaran itu adalah segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada materi ini kita akan mempelajari 3 pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Baik, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah faktor penyebab pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air. Untuk yang pertama adalah pencemaran air. Jadi pencemaran air itu adalah masuknya zat polutan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran ke dalam air sehingga mengakibatkan kualitas air menurun dan akan menyebabkan air itu tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Yang pertama, yang menyebabkan terjadinya pencemaran air itu adalah limbah industri yang dibuang ke sungai atau ke laut. Nah, air limbah industri itu tentunya mengandung zat-zat yang berbahaya. Jika dibuang ke laut atau ke sungai, tentunya akan mengganggu atau akan dapat menyebabkan pencemaran. Kemudian akibat yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini adalah limbah-limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, misalkan limbah sayuran, limbah plastik, kemudian botol deterjen yang dibuang ke sungai atau ke bengawan atau ke selokan sekitar rumah kita yang tentunya akan menyebabkan pencemaran seperti di gambar ini. Nah, akibat yang ketiga itu adalah limbah pertanian. Limbah pertanian yang menyebabkan pencemaran ini biasanya disebabkan karena petani itu menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Pestisida dan pupuk kimia yang tentunya mengandung zat-zat kimia yang beracun yang bisa mencemari air. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu adalah adanya aktivitas alam.
Nah, adanya aktivitas alam. Adanya aktivitas alam itu contohnya apa? Contohnya aktivitas alam itu adalah terjadinya bencana alam, misalnya gunung meletus. Gunung meletus ini kan menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sekitar. Sehingga akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan juga merupakan aktivitas alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara karena kebakaran hutan itu akan menghasilkan zat karbon dioksida dalam jumlah yang banyak yang tentunya akan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Kemudian kotoran hewan, kotoran dari hewan ternak itu juga akan menyebabkan pencemaran udara karena kotoran hewan tadi mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Kemudian faktor yang menyebabkan pencemaran udara yang kedua itu adalah aktivitas manusia. Apa saja? Misalnya ini pembakaran sampah, kemudian ini asap pabrik, ya, asap dari pabrik. Kemudian yang selanjutnya yang ini asap kendaraan bermotor. Kemudian yang selanjutnya asap rokok. Kemudian yang selanjutnya adalah senyawa-senyawa buangan seperti CFC. Nah, semua aktivitas manusia ini itu tentunya menghasilkan zat-zat kimia berbahaya yang akan menyebabkan pencemaran udara yang tentunya akan mengganggu kesehatan manusia, hewan, bahkan akan mengganggu kesuburan dari tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama dari limbah domestik. Limbah domestik ini berasal dari daerah seperti misalkan pemukiman penduduk, dari kantor-kantor, tempat-tempat wisata. Nah, seperti ini. Limbah domestik ini misalkan bisa sampah organik, yaitu sampah-sampah yang berasal dari makanan, bisa juga dari sampah non organik atau sampah yang tidak bisa diuraikan, misalkan plastik, kaca. Ya, ini adalah limbah domestik yang tentunya jika ini dibuang ke tanah maka akan menyebabkan tanah ini tercemar. Kemudian faktor yang kedua berasal dari limbah industri. Nah, berasal dari limbah industri. Limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri ini ada dua, yaitu limbah industri yang berupa limbah padat dan limbah cair. Yang tentunya limbah-limbah ini mengandung zat-zat yang sangat beracun, yang berbahaya terhadap mikroorganisme. Jika zat-zat ini meresap ke dalam tanah, maka akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang tentunya mikroorganisme itu kan memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kesuburan tanah. Faktor penyebab yang ketiga itu adalah limbah pertanian. Limbah pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini petani itu lebih senang menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia karena dirasa itu lebih ampuh untuk kalau pupuk itu untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Tetapi ternyata penggunaan pupuk kimia atau pestisida kimia yang terus-menerus itu ternyata dapat menyebabkan pencemaran tanah yang nanti efeknya tentunya juga akan mengganggu kesuburan dari tanaman pertanian mereka. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampaknya pencemaran. Yang pertama adalah dampak dari pencemaran air. Dampak dari pencemaran air yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua itu adalah gangguan kesehatan karena tentunya air yang tercemar itu kan mengandung virus dan bakteri. Jika terminum oleh kita atau kita gunakan mandi, tentunya itu akan berbahaya bagi kesehatan kita. Kemudian dampak yang ketiga itu
adalah pemekaan hayati. Kemudian dampak yang keempat adalah mengganggu pemandangan air, misalkan air sungai yang ada di pinggir-pinggir jalan di kota itu jika penuh dengan sampah itu tentunya pemandangan itu akan terganggu, tidak indah lagi. Kemudian yang kelima, mempercepat proses kerusakan pada benda. Sedangkan pada pencemaran udara itu dampaknya pencemaran udara itu dampaknya yang pertama adalah dampak bagi kesehatan, karena udara yang tercemar itu kan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan kita. Kalau terhirup oleh kita tentunya akan mengganggu saluran pernafasan sehingga kita nanti akan menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bahkan dampak yang paling besar kita bisa terkena kanker paru-paru. Kemudian dampak yang kedua itu adalah dampak bagi tumbuhan. Nah, dampak bagi tumbuhan itu misalnya saat terjadi gunung meletus. Nah, gunung meletus itu kan menghasilkan abu vulkanik yang membuat udara tercemar dan akan memicu terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam ini mengandung senyawa sulfur yang dapat bersifat asam. Kondisi inilah yang bisa mematikan tanaman yang ada di sekitar daerah gunung yang meletus tadi. Oleh karenanya, jika setelah terjadi bencana alam yaitu Gunung Merapi yang meletus, itu biasanya akan banyak tanaman dan pohon-pohon yang rusak akibat dari hujan asam atau abu vulkanik. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah terjadinya efek rumah kaca. Kemudian dampak yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Kita tahu sendiri bahwa ozon itu memiliki fungsi melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Nah, jika lapisan ozon rusak, maka sinar ultraviolet akan bisa menembus bumi yang tentunya nanti akan berdampak buruk bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang selanjutnya adalah dampak pencemaran tanah. Yang pertama tentunya juga berdampak bagi kesehatan. Kemudian yang kedua dampaknya adalah pada ekosistem. Pada ekosistem ini tentunya akan mengganggu keberlangsungan ekosistem. Kemudian dampak yang ketiga ini pada bidang pertanian yang akan menyebabkan menurunnya hasil pertanian yang diakibatkan oleh perubahan metabolisme tanaman. Nah, itu adalah dampak-dampak pencemaran. Namun jangan khawatir, pencemaran itu dapat kita cegah. Siapa yang bisa mencegah? Ya tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menanggulangi pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air. Untuk pencemaran air, langkah pertama, caranya yang pertama ini harusnya dilakukan oleh pabrik-pabrik. Itu dengan cara pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini digunakan untuk mengolah air limbah secara alami yang bertujuan untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah tersebut dialirkan ke sungai. Kemudian yang kedua, ini juga digunakan di pabrik, harusnya digunakan di pabrik, itu adalah pembuatan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah jenis ini itu menggunakan alat-alat khusus. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap pertama atau primary treatment yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi.
Kemudian tahap yang kedua itu bertujuan untuk menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Kemudian tahap yang ketiga ini merupakan lanjutan dari tahap kedua. Tujuannya untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara. Sehingga jika sudah air limbah itu mengalami 3 tahapan pengolahan tadi, sehingga setelah itu jika dibuang ke sungai atau ke laut itu sudah aman. Kemudian cara penanggulangan pencemaran air yang ketiga itu adalah pengelolaan ekskreta. Ekskreta ini banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Nah, ekskreta ini banyak mengandung bakteri patogen yang menyebabkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik tentunya. Nah, ekskreta ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengelolaan ekskreta ini dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian nanti dialirkan ke pengelolaan atau bisa dilakukan secara kolektif. Nah, untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ini ke sumur atau resapan air, tentunya kita harus membuat jamban yang sehat dengan syarat tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air, air tanah yang ada di sekitarnya, dan tentunya tidak menimbulkan bau. Kemudian yang keempat itu dengan cara repair. Repair itu melakukan pemeliharaan. Contohnya, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai, ke selokan, atau ke Bengawan Solo. Nah, itu adalah cara penanggulangan pencemaran air. Yang selanjutnya adalah cara penanggulangan pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini setiap orang pasti memiliki kendaraan bermotor. Bahkan dalam satu rumah itu kadang bisa memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Nah, bagaimana cara kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor? Caranya, jika kita bepergian tidak jauh, maka sebaiknya kita berjalan kaki atau naik sepeda. Kalau terpaksa kita harus naik kendaraan bermotor karena kita melakukan perjalanan jauh, sebaiknya gunakanlah kendaraan umum atau pergilah secara bersama-sama. Tidak satu orang itu dengan satu kendaraan bermotor. Nah, pergilah bersama-sama sehingga penggunaan kendaraan bermotor itu bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok ini selain bisa mencemari udara, tentunya juga bisa mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Kemudian yang ketiga, tidak membakar sampah. Nah, sampah itu seharusnya tidak kita bakar. Kemudian yang keempat, melakukan gerakan reboisasi atau menanam pohon agar dapat menyerap zat polutan. Kemudian yang kelima, hemat energi. Jika tidak perlu, maka matikan listrik. Ya, jika tidak perlu, misalkan kalian keluar kamar, tidak ada di dalam kamar, maka silakan lampu di dalam kamar dimatikan, kipas angin dimatikan. Jika kalian tidur, maka TV juga dimatikan. Jangan sehari-hari TV nyala terus tapi tidak kita lihat. Itu adalah cara-cara penanggulangan pencemaran udara. Kemudian yang selanjutnya adalah cara penanggulangan pencemaran tanah. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama itu dengan cara remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi itu merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 cara, dengan cara in situ dan ex situ. In situ itu adalah pembersihan di lokasi. Artinya apa? Pembersihan ini kita lakukan langsung ada di lokasi.
Misalnya seperti ada dua cara pembersihan, dengan cara in situ itu dengan cara injeksi dan bioremediasi. Tentunya karena pembersihannya itu langsung ada di lokasi, pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Sedangkan pembersihan dengan cara ex situ, dengan cara ex situ itu adalah pembersihan tanah yang tercemar dengan cara penggalian tanah. Jadi tanah yang tercemar tadi digali, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah sampai di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat-zat yang tercemar. Yang kedua adalah dengan cara bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi itu adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Tujuannya untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau bahkan tidak beracun. Kemudian yang ketiga itu dengan cara mendaur ulang sampah. Misalkan sampah organik itu kita daur ulang, kita jadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah non organik yang tidak bisa terurai itu kita daur ulang menjadi bahan-bahan yang layak pakai. Misal botol plastik, botol dari minuman itu kita daur ulang menjadi pot atau menjadi tempat pensil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya di akhir video adalah kuis. Silahkan anak-anak, sebelum saya bacakan kuisnya, kalian siapkan alat tulis. Nah, kalian siapkan alat tulisnya. Kalau sudah siap, saya bacakan kuisnya. Yang pertama, sebutkan faktor yang menyebabkan pencemaran tanah. Sudah dibahas tadi ya. Yang kedua, jelaskan dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Yang ketiga, tuliskan upaya yang kalian lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara. Ada 3 pertanyaan itu yang harus kalian jawab. Setelah tahu jawabannya, silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, demikian tadi materi pencemaran lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulailah dari diri kita sendiri anak-anak ya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, mulai dari diri kita sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.